Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena kita masih dalam suasana Syawal, tidak ada salahnya saya juga ingin mengucapkan untuk semua yang hadir di sini, juga para pemirsa dimanapun berada, taqabbalallahu minna wa minkum salihah a'malikum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair minal a'idina wal faizin wal makbulin. Mudah-mudahan madrasah Ramadan yang sudah kita lalui bersama, proyek-proyek Allah yang sangat mulia kita laksanakan, berpuasa insyaallah dengan sempurna, salat malam juga kita laksanakan dengan sempurna, Al-Qur'annya kita baca, kita tilawahi, kita tadabburi, zikir-zikir terbaik sudah kita lantunkan, doa-doa dan munajat sudah kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua itu termasuk juga i'tikaf dan semangat kita menyambut malam Al-Qadar, semoga semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal ya Karim. Tentu yang paling penting, mudah-mudahan juga semua dosa dan kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian, waktu berjalan, kita saat ini sudah 2 pekan, tidak terasa. Sekarang sudah masuk hari yang ke-14. Kalau sedikit menelaah, mengkaji apa yang dirasakan oleh salafus saleh, dulu para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan ulama-ulama besar, ketika sudah masuk di bulan Syawal seperti ini, mereka memainkan Pak 2 suasana, 2 perasaan. Kalau dalam bahasa tazkiyahnya itu diambil dengan tema bab namanya bainal khaufi war raja'i, antara perasaan takut, perasaan cemas, perasaan gelisah, galau, sedih. Tapi di saat yang bersamaan pula ada namanya ar-raja, harapan yang sangat tinggi.
optimisme yang sangat tinggi. Kenapa dikatakan perasaan takut? Mereka takut betul, Pak. Mereka sedih betul. Bahkan ketika mendengar suara takbir di malam Lebaran kemarin itu, mereka semua pada menangis. Sebab peluang-peluang pelipat gandaan pahala lagi itu tidak kita temui lagi sebagaimana yang kita rasakan di bulan Ramadan. Peluang-peluang semangat beribadah tidak kita rasakan lagi sebagaimana apa yang kita rasakan di bulan Ramadan. Termasuk juga peluang pengampunan dosa secara totalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah setiap hari memproklamirkan dirinya kepada kita di bulan yang lalu itu untuk mengampuni semua dosa kita. Dosa kecil, dosa menengah, termasuk juga dosa besar. Saya selalu menyampaikan bahasa Allah kepada kita, hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin. Adakah dari hambaku yang mau berdoa? Bapak, inilah yang membuat jadi penyesalan buat para sahabat dulu. Sedih. Sedih betul, gelisah jamaah sekalian. Karena semua doa-doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permintaan akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa, hal min mustaghfirin, adakah dari hambaku yang mau beristighfar minta ampun kepadaku? Allah siap membentangkan tangannya, Pak, menerima pertobatan kita ini. Bahkan hal minta ibin, adakah dari hambaku yang mau bertobat? Kalau bab tobat ini, Pak, Ibu, kaitannya dengan dosa besar. Hatta dosa besar sekalipun yang pernah kita laksanakan dalam hidup ini dan sambil kembali mengkedilkan diri meratap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghalangi kita, Pak, dengan Allah. Allah siap memberikan pertobatannya. Pintu pertobatan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya kita rasakan di bulan Ramadan yang lalu. Syawal seperti ini masih menghantui, Pak, perasaan itu, rasa takut. Tapi rasa takut yang membuat para sahabat lebih semangat lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan bulan ini bulan Syawal. Bulan peningkatan, Pak. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya bulan yang lalu, ini membuat risaunya para sahabat, Pak. Jenengan kembali kepada bulan biasa, bulan normal. Pada saat itu jin-jin yang sangat bengis namanya jin marid, wasyayatin, semua syaitan-syaitan dibelenggu tidak masuk ke dunia kita manusia. Makanya jenengan Ramadan kemarin nikmat beribadah, Pak. Itu tidak kita rasakan lagi. Tidak sebagaimana yang kita rasakan di bulan Ramadan kemarin, ma'asyal muslimin. Sedih para sahabat itu. Al-khauf. Ada kecemasan yang mendalam. Jangan-jangan Ramadan kemarin Ramadan terakhir saya. Besok tahun depan kita tidak jumpa lagi dengan Ramadan ini. Karena masing-masing kita ini berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir ajalnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun insyaallah optimis, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Bahkan Ramadan dan banyak Ramadan lagi insyaallah. Tapi kita tidak tahu, ini masalah gaib, ma'asyal muslimin. Al-maut wal ajal itu Allah yang faham. Hatta malaikat maut pun tak faham kapan akan mencabut nyawa kita. Menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecemasan seperti ini membuat mereka, Pak, semakin mendekat. Apalagi sudah punya modal. Jenengan 1 bulan penuh ditempa oleh Allah. Digembleng oleh Allah. Merasakan berpuasa utuh 1 bulan penuh. Luar biasa ini. Yang ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Malamnya tidak langsung tidur. Berkumpul di masjid, kita sujud, kita ruku. Qiyamul lail. Allahu Akbar. Menghamba kepada Allah. Mengkerdilkan diri kita. Siap menjadi budaknya Allah. Totalitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini as-siyam wal qiyam, perpaduan tidak bisa dipisahkan ma'asyal muslimin. Qur'annya pun juga Masya Allah, saya perhatikan berkelompok-kelompok, berhalaqah-halaqah tadarusan, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suasana itu memang tidak ada. Ada sebuah hadis ma'asyal muslimin. Ini hadis riwayat Thauban, Imam At-Tabarani, Ibnu Asakir mengangkat hadis ini. Ala, Nabi bersabda kepada kita semua, kepada para sahabat pada waktu itu, ala inna likulli amalin syirrah. Memang setiap amal ini akan ada Pak masa di mana kita semua semangat melaksanakannya, senang, nikmat. Kayak Ramadan yang lalu jamaah sekalian, senang beribadah, senang datang ke masjid, senang iktikaf, senang baca Quran, senang berinfak, dan senang-senang yang lain. Semangat Pak, subhanallah. Tapi perlu kita sadari, kita sekarang masuk Syawal Pak, ini bukan Ramadan lagi. Walikulli syirratin fatrah. Setiap masa semangat seperti itu akan ada masa jeda Pak, masa fatrah. Ya, masa di mana kita tidak bisa lagi seperti itu jamaah sekalian. Apa kata Nabi? Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad tada. Barang siapa masa fatrahnya itu di bulan Syawal ini Pak. Nanti kami akan masuk 3 bulan berturut-turut, bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Mungkin bulan depan kita akan bahas masalah ini insyaallah. Barang siapa masa fatrahnya ini, sampai terus berpegang teguh Pak dengan sunnah Nabi. Perhatikan Pak, peluang-peluang sunnah Nabi membuat kita bisa berpegang di situ, walaupun tidak sesemangat Ramadan. Kata Rasul, kata Nabi, faqad tada. Orang itu berarti akan mendapatkan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi na'udzubillah wa man kanat fatratuhu ala ghairi sunnati faqad dhalla. Barang siapa masa fatrahnya itu bulan Syawal seperti ini jamaah sekalian, bulan Dzulqa'dah terus sampai ketemu Sya'ban besok, ala ghairi sunnati, mereka tidak berada di atas sunnahku, faqad dhalla, berarti orang itu berada pada kesesatan. Dalal Pak, sesat hidupnya, na'udzubillah. Berarti Bapak, Nabi menginginkan kepada kita al-istiqamah, untuk terus menerus berada di sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika masuk mau mengakhiri Ramadan menyampaikan kepada kita semua supaya jenengan terus berada di atas sunnah Nabi walaupun tidak sesemangat Ramadan. Karena kita berada di masa fatrah, Pak. Ya, masa fatrah seperti ini. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamud dahr fa ka'annama shamad dahr kullu. Fi riwayat begitu. Barang siapa kata Nabi berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti pada bulan Syawalnya ini, jenengan berpuasa 6 hari Pak, maka seakan-akan orang itu berpuasa 1 tahun penuh. Nabi menginginkan kepada kita Pak 1 tahun penuh seakan-akan sampai berpuasa. Ini sekaligus kata para ulama salaf kita, salah satu ukuran kita sukses mengikuti puasa Ramadan, sinyal kalau puasa kita diterima oleh Allah, jenengan masih punya semangat berpuasa Syawal minimal 6 hari. Mau berturut-turut monggo. Ya, mau ngikutin Senin Kemis saja silakan Pak, silakan 2 niat sekaligus bisa Pak. Kebiasaan sampean puasa Senin Kemis sekaligus niatkan ini bulan Syawal ya Rabb. Boleh jamaah sekalian. Pak,
masih ada 16 hari ke depan. Bagi yang belum memulai, biar jenengan tidak dalam kesesatan hidup, mendapatkan terus-menerus hidayah dari Allah, ambil Pak sunnah ini. Ambil sunnah walaupun tidak sesempurna puasa Ramadan. Dan lagian juga tidak enak Pak, sampai Syawal semuanya berpuasa 1 bulan penuh, tidak masuk akal. Nabi menginginkan keistiqomahan kepada kita untuk berpuasa Syawal minimal 6 hari. Termasuk juga ma'asyal muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat malam, Pak. Salat malam itu tidak hanya di Ramadan. Salat malam di Ramadan dikemas dengan nama At-Tarawih. Yang semua kita alhamdulillah, saya yakin yang hadir di sini pasti semangat jamaah sekalian. Di luar Ramadan masih ada sunnah itu, Pak. Walaupun tidak sesemangat di bulan Ramadan jamaah sekalian. Ya, tidak sesempurna di bulan Ramadan. Ramadan Masya Allah kita bersama-sama Pak. Kompak datang ke masjid. Bahkan 10 malam terakhirnya pun lebih semangat lagi. Luar biasa. Di luar Ramadan bahkan arahannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal laili apa? Fatahajjad bih. Fatahajjad bih. Nafilatan laka. Ini sunnahnya Pak. Allah yang mengatakan pada kita, nafilatan laka. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Walaupun ayat ini turun kepada Rasulullah Pak, tapi untuk kita semua pada hakikatnya. Dari sebagian malam itu jangan tidur terus Pak. Ya, jangan hanya menunggu azan subuh jamaah sekalian. Fatahajjad bih, bertahajudlah kalian. Dan itu sunnah memang bagi kita ma'asyal muslimin. Terutama Pak buat para takmir ya. Buat para orang yang merasa aktif ingin menegakkan agama ini, para dai, para ustadz, para kiai. Tidak ada kamusnya Pak, tidak bisa tahajud. Allah ngasih peluang malam jemaah sekalian dari mulai isya sampai azan subuh itu malam. Sampai saya pernah menyampaikan kemarin di sini ya. Silakan lihat Pak di YouTube kami di masjid sini, di Masjid Namira ini bab tahajud. Itu tahajud itu sampai dibagi macamnya itu kalau bicara ragamnya waktunya Pak ada 3 momentum yang 3-3-nya diiyakan, dilegitimasi oleh Rasulullah. Kalau tahajudnya Sayyidina Umar itu tahajudnya jamaah sekalian itu tengah malam langsung. Mungkin kalau jam sekarang Pak jam 1 dan Sayyidina Umar tidak tidur lagi Pak sampai subuh. Dan dia menikmati, kata Nabi engkau kuat. Jadi kalau sampean Pak merasa kuat, fisik kuat, sesekali boleh, tidak jadi masalah. Ada sunnahnya Sayyidina Umar. Apalagi banyak permintaan, banyak hajat yang ingin sampaikan, tumpahkan kepada Allah, silakan. Tidak ada masalah. Tapi Sayyidina Abu Bakar Pak beda lagi. Katanya Sayyidina Abu Bakar, kapan kau tahajud? Mohon maaf ya Rasulullah. Aku ini orangnya ghalabanin naum, suka-suka aku terkalahkan oleh ngantukku. Maka aku sebelum tidur aku salat malam dulu. Subhanallah. Sebelum tidur aku salat malam dulu. Khawatir Pak dia tengah malamnya atau 2/3 malamnya tidak bisa bangun. Saya lebih enak salat dalam kondisi saya fresh. Jadi sebelum tidur dia salat malam dulu. Boleh Pak. Ini diperkuat oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu insyaallah. Yang kata Abu Hurairah, "Awsani khaili bi thalath." Kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Salah satunya apa? An utira qabla an anam. 3 itu apa jemaah sekalian? Puasa 3 hari. Itu kata siapa? Abu Hurairah. Itu nasihat Nabi kepada kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang kedua rakaatai duha. Minimal saya salat duha. Walaupun hanya 2 rakaat. Dan yang ketiga apa jemaah sekalian? An utira qabla an anam.
Aku diwasiatkan untuk salat witir sebelum aku tidur. Jadi Pak, kalau jenengan capek betul, diperkirakan tidak bisa tengah malam bangun, salatlah malam itu Pak sebelum tidur. Bahkan ulama-ulama fikih begitu memudahkannya kepada kita, ma'asyar muslimin, kalau sampai tidak bisa 11 rakaat, tidak jadi masalah, ambil 7 rakaat. 7 rakaat juga berat Pak, ambil 5 rakaat dengan witirnya. Ini yang kita cari istiqomahnya, ma'asyar muslimin. Enggak bisa 5 rakaat, 3 rakaat Pak, 2 rakaat, 1 witir. Kurang apa agama kita? Saya masih ingat guru saya Pak. Enggak bisa juga rakaatal witir, 1 rakaat witir. Saya ingin nanya Pak, siapa yang tidak bisa salat 1 rakaat sebelum tidur? Enggak bisa juga, memang enggak mau tahajud. Yang jelas jamaah sekalian. Nah saudara, enggak ada alasan bagi kita Pak. Yang mau kuat, banyak permintaan, badan segar, silakan ngambil sunnahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jam 1 bangun atau jam 2 bangun, kuat sampean Pak. Karena tahajud yang baik nyambung Pak dengan subuh. Sampean capek betul, ikut ambil sunnahnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi yang tengah-tengah betul Pak, itulah sunnahnya Rasulullah. Fatahajjad bih, tahajud. Tahajud itu Pak 2/3 malam. Kalau sekarang mungkin jam 3 atau setengah 4 Pak paling lambat ya. Cukuplah 3/4 jam gitu Pak. Kita salat ruku, terus sambung dengan memang beda Bapak. Orang salat subuh Pak, yang dimuqaddimai dengan tahajud, dengan orang salat subuh yang tidak ada tahajud, beda Pak. Seakan-akan tahajud ya Pak, ini muqaddimah bagi jenengan untuk nyambung dengan Allah, merespon salat intinya Pak, subuh tadi yang kita salatkan ini. Dan salat tahajud ini kata Nabi, kata Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat posisimu, kedudukanmu dengan salat tahajud itu posisi maqam mahmud. Maqam mahmud, maqam mahmud, posisi kedudukan yang terpuji Pak. Terpuji di mata Allah. Orang kalau suka tahajud walaupun hanya 1 rakaat witir, pokoknya tiap malam kecuali saya nyambung dengan Allah. Antara isya dan subuh ini ada salat Pak. Allah memuji-muji jenengan. Allah membanggakan jenengan Pak di hadapan para malaikatnya. Kalau Allah sudah membanggakan kita Pak, dipuji oleh Allah, sampai terpuji Pak di mata siapapun pula. Malaikat pun juga memuji kita. Makhluk di sekitar kita siapapun Pak memuji kita. Walaupun bukan itu tujuan kita ma'asyar muslimin. Tujuan kita menghamba kepada Allah, menghidupkan, mengistiqomahkan diri dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ma'asyar muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 2 sudah kita bahas ya. Bentuk istiqomah kita bulan Syawal ini, termasuk juga Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai ketemu Ramadan berikutnya, sampai Sya'ban besok. Tiada bulan kecuali saya berpuasa sunnah. Saya ingin istiqomah dalam hidup ini. Dan antum lihat kan, lihat sunnah-sunnah puasa itu ada puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Jujur yang berbicara ini Pak belum sanggup ya. Saya apa adanya ma'asyar muslimin. Saya hanya bisa Senin dan Kamis, dan saya pegang betul di bab yang satu ini. Kalau pas Senin kurang sehat Pak, saya mengqadha hari Selasanya. Itu ada hadisnya jamaah sekalian ya. Pokoknya semangat sepekan 2 kali. Enggak bisa juga ambil sebulan 3 kali macam sekarang ini Pak. Ini sekarang sudah tanggal 14 ya. 14 Pak, 13, 14, 15. Saya juga tidak ngambil ini Pak, saya ngambil Senin Kamisnya kalau saya pribadi jamaah sekalian. Tapi kalau kemudian sampean pingin, silakan merapel, semangat dalam rangka menjaga, yang penting istiqomah jamaah sekalian. Tidak bisa juga 3 hari, 13, 14, 15. Tidak bisa juga. Riwayat Abdullah bin Amr bin As, 1 hari Pak, 1 bulan. Kurang apa? Tidak bisa juga, memang tidak mau puasa. Jelas sudah itu jamaah sekalian. Tidak ada istiqomah sudah Pak. Jadi ukuran. Masa 1 bulan penuh Pak, tidak menikmati puasa sama sekali. Tidak masuk akal.
Lalu di mana bentuk cintanya kita kepada Allah, penghambaan kita kepada, di mana bentuk keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Pak, istiqomah puasa sunnahnya, istiqomah salat malamnya. Sampai waktunya pun diatur. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak salat malam Pak. Sampai jumlah rakaatnya pun minimal 1 rakaat. Bayangkan Pak. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak istiqomah dalam hidup ini, ma'asyar muslimin. Saudara, termasuk juga Quran Pak. Naam, Al-Quran itu secara khusus disebut oleh Allah diturunkan di bulan Ramadan. Memang saya berkali-kali menyampaikan zikir terbaik kita adalah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan Al-Qadar juga turun itu karena mulianya Al-Quran Pak. Sebelum berbicara fi lailatul qadar, Allah sebelum mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi kan Quran ini Pak turunnya tidak hanya di situ saja Pak. Ada turunnya di momentum-momentum tertentu, ada yang turunnya di bulan Syawal. Baca semua. Apalagi mohon maaf ma'asyil muslimin, ini anekdot Pak ya. Tapi anekdot yang benar. Ini jin Pak, jin dan setan dibuka belenggunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk 1 Syawal Pak, dilepas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah sih kita sudah punya modal ya. 1 bulan kita digembleng oleh Allah berpuasa, 1 bulan kita salat malam, 1 bulan kita juga baca Quran. Masuk Syawal tenang kita Pak. Karena semangat itu masih ada pada diri kita. Cuma setan tahu betul Pak. Mohon maaf ya. Masing-masing kita ini, semua kita ini Pak, termasuk saya yang berbicara, bukan termasuk, saya juga yang berbicara ini Pak. Jangankan saya Pak, Rasul pun dikomentari oleh Aisyah. Ketika Nabi mengatakan setiap kalian ini ada qarin, setan Pak, yang mendampingi kita sampai kita mati Pak. Tugasnya cuma 1. Ingin kita keluar dari agama ini Pak. Kita ingin ditergelincirkan oleh setan Pak. Kata iblis laknatullah alaih, begitu sampean lahir Pak, dampingi orang ini sampai mati. Itu namanya qarin Pak. Aisyah nanya sama Nabi, hatta anta ya Rasulullah, termasuk juga engkau ya Rasulullah ada qarin? Naam, illa ayyatagammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah menjaga diriku dengan rahmatnya, qarinku tidak bisa menggodaku. Nabi maksum Pak. Nah sampean bukan Nabi ya, bukan Rasul Pak, dan bukan kita ini Pak. Kita manusia yang penuh dengan dosa dan tahu betul di mana kelemahan kita Pak. Setan itu qarin kita tahu betul di mana titik lemah kita Pak. Yang masing-masing tahu di mana kelemahan masing-masing kita Pak. Saya Pak yang paling tahu di mana kelemahan saya. Dan saya tidak boleh cerita Pak, saya hanya cerita terus kepada Allah. Jangan sampai saya tergoda bab ini ya Allah, oleh godaan setan yang terkutuk. Perbanyak Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan setan paling takut di saat sampean membaca Al-Quran. Sebenarnya jamaah sekalian, jenengan ini sudah punya modal. Ramadan kemarin nikmat baca Quran Pak. Saya merhatikan ada yang hatam sekali, 2 kali, sampai 5 kali. Bahkan di Pamekasan Pak, di Jakarta saya punya relasi itu sampai 10 kali hatam. 3 hari hatam, berarti setiap hari Pak 10 juz. Setiap hari 10 juz. Lanjut terus Pak. Setan sangat takut menggoda manusia ketika baca Quran. Wa idza a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila engkau membaca Al-Quran, Masya Allah Pak, wa idza qara'tal qur'ana, apabila kau akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, aku jadikan di antara engkau dan siapapun yang tidak beriman kepada hari akhirat, apalagi setan Pak, hijabam mastura, sampai yang terbentengi Pak, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi,
Saya sering menyampaikan di sini Bapak, Quran itu hidayah. Quran itu bayyinah. Quran itu furqan. Quran itu syifa. Quran itu rahmah. Quran itu burhan. Quran itu kitabun mubarak, keberkahan Pak. Quran itu nur, cahaya Pak. Sampai Anda akan gelap hidup ini. Quran itu apa jemaah sekalian? Burhan Pak, pelita dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Pak, baca Quran Bapak. Jangan selesai Ramadan, sadaqallahul azim. Terus diletakkan Quran. Nunggu Ramadan berikutnya Pak. Mau baca Quran kalau sumpak-sumpak. Lanjut ya akhi. Lanjut Pak. Sampai tidak bisa 1 juz sebagai Ramadan, tidak apa-apa. Setengah juz. Yang penting istiqomah. Tidak bisa setengah juz, tidak apa-apa. 1/4 juz Pak. Tidak bisa juga Pak 1 hizib Pak. Tidak bisa juga 1 lembar. Tidak bisa juga 1 halaman. Kurang apa agama kita ini Pak? Pokoknya tiada hari kecuali saya nyambung dengan Al-Quran. Dan sampai bertawassul kepada Allah Pak. Ini kitabmu ya Allah. Ini sinyal ya akhi. Kata para ulama salaf kita, kalau orang Pak sudah akrab dengan Al-Quran, 1 hari gelisah tidak baca Quran, ini sinyal Pak. Kalau Allah suka sama sampean. Kata Imam Al-Basri Hasan Al-Basri rahmatullah alaih mengatakan, man arada ayyukallimahullah, barang siapa ada di antara kalian ingin diajak bicara oleh Allah, falyaqra ma fil mushaf. Itu sinyal Pak. Kalau Allah perhatian sama kita, Allah ingin berbicara dengan kita, itu sampean diberi kemampuan Pak, digerakkan hati kita, senang baca Quran. Jadi sebenarnya untuk ngelihat kita ini diperhatikan oleh Allah, ingin diajak bicara oleh Allah, itu berbanding lurus dengan keseriusan sampean baca Quran Pak. Di bahasa yang lain, wa man arada ayyuhadditsa ma'allah. Kalau ada di antara kalian ingin berkomunikasi, kitanya Pak ingin berbicara dengan Allah, perhatikan salat kalian. Memang salat itu Pak sampai sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayo baca Quran. Sampai kata guru saya Pak, saya masih ingat betul ini bahasa ini. Mentok-mentok sibuk betul. Tapi sesibuk-sibuknya kita ada yang lebih sibuk dari Rasulullah Pak. Tidak ada saya pikir ya. Oke lah mungkin. Saya pernah suka pernah mengalami bab seperti ini ma'asyar muslim ketika saya punya hajat menikahkan anak saya Pak. Itu sibuk luar biasa memang ya. Hampir setiap saat tamu datang tidak pernah berhenti. Ya. Mau baca sedikit, datanglah tamu lagi. Nanti ada bagian sound system, bagian ini. Kita kemudian saling koordinasi dengan panitia segala macam. Sampai tidak punya waktu. Lalu kayak gitu Pak, sampean mojok Pak, minimal sampean baca qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi, orang kalau baca qul huwallahu al-ikhlas itu sama saja pahalanya dengan sulutul Quran, sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali Pak, khatam sampean baca Quran. Tapi jangan tiap hari hanya baca qul huwallahu ahad saja Pak. Karena Quran bukan kulhu. Ini dalam kondisi kita terjepit betul, tidak punya waktu betul, sibuk betul Pak. Mungkin kalau jadi presiden barangkali sibuk Pak ya. Presiden, nanti tamu ini, mojok Quran, qul huwallahu ahad. Tapi sesibuk-sibuknya presiden Pak, tidak ada yang lebih sibuk daripada Rasulullah Pak. Tidak ada yang lebih sibuk daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Khalifatul Rasulillah. Ngurus negara, ngurus umat, ngurus pemerintahan, ngurus agama ini. Tapi masih meluangkan waktu. Quran bagian dari kita. Justru kalau kita ingin lancar urusan kita, Quran Pak. Inilah istiqomah yang kita inginkan ma'asyal muslimin. Saudara, Allahu Akbar. Kalau kita bicara 3 ini saja Pak, puasanya lanjut dengan puasa sunnah, salat malamnya Pak lanjut dengan tahajud, Qur'annya dibaca terus, istiqomah Pak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berlakulah kaidah di sini ma'asyar muslimin.
Surat Fussilat ayat 30 itu. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu. Allahu akbar. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Selesai sudah, Pak. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengucapkan berangkat dari kesadaran dari hatinya, Pak. Diucapkan dengan lisannya, Rabbuna, bukan ilahuna, Pak. Rabbuna. Saya siap diatur oleh Allah. Saya siap melaksanakan perintah Allah. Saya siap menjauhi larangan Allah. Saya siap jadi budaknya Allah. Saya siap mengkerdilkan diri saya untuk Allah. Saya siap menerima takdirnya Allah. Rabbunallah. Terus tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, Pak. Habis puasa Ramadan, puasa sunnah. Habis salat tarawih, masih ada tahajud. Qur'annya dibaca terus, Pak. 5 waktunya, Pak, terus dijaga. Ke masjid, tak pernah absen. Doanya, Pak, semakin kencang kepada Allah. Ada keseimbangan semua itu. Istiqomah, Pak. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah tidak mengatakan tanzil, Pak. Ini persis bahasanya, ma'asyar muslimin, dengan bahasa Lailatul Qadar, Pak. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, apa? Tanazzal. Tanazzalul malaika, tanazzal, Pak. Itu pakai fi'il madhi, fi'il mudhari'nya, Pak, tatanazzal. Sama. Berduyun-duyun, berbondong-bondong malaikat turun membersamai orang yang istiqomah itu. Jadi orang kalau istiqomah, Pak, sampean akan tenang betul karena sampean dikawal langsung oleh malaikat Allah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah, Pak, yang menyuruh kepada malaikat untuk mendampingi sampean. Tatanazzalul alaihimul malaika. Berbondong-bondong, berduyun-duyun malaikat, Pak, ngawal sampean. Jadi yang ngawal sampean bukan patwal, Pak. Bukan polisi. Bukan siapa-siapa, Pak. Malaikat langsung. Orang kalau dikawal malaikat, Pak, tidak ada ceritanya kesurupan. Sampean lihat orang-orang yang kesurupan, Pak, pasti tidak istiqomah, Pak. Kalau istiqomah, Pak, tujuannya bukan karena Allah. Orang-orang kesurupan, Pak, kok bisa ya? Padahal sering ke masjid, sering begini. Pasti bacaan-bacanya ke masjid, tujuannya bukan untuk Allah, Pak. Ada tujuan dunia yang lain, Pak. Setan masuk, kesurupan. Kalau Allah sudah serba Allah, Pak, semuanya karena Allah, istiqomah untuk Allah, tatanazzal, malaikat mendampingi sampean, Pak. Tegar sampean. Seraya berucap atas perintah Allah, Allah takhafu. Tidak perlu takut dalam hidup ini. Tidak ada yang takuti, Pak. Orang kalau sudah tidak punya rasa takut, Pak, tenang. Tidak takut masa depan. Tidak takut mau krisis, mau dolar 1.000, mau 17.000, mau 18.000, atau katanya mau 20.000 nanti. Wah, tidak takut. Yang ngatur rezeki saya Allah. Yang ngasih makan saya Allah. Yang menyehatkan saya Allah. Yang mematikan saya juga Allah. Saya juga bisa jadi sehat begini karena Allah. Semuanya serba Allah, Pak. Allah takhafu. Takutnya hanya kepada Allah, Pak. Tidak takut pada siapapun pula, Pak. Takutnya hanya kepada Allah. Takut akan nerakanya Allah. Takut diazab oleh Allah di alam kuburnya. Takut tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Takutnya hanya kepada yang lainnya, Pak. Tegar sampai menghadapi manusia ini, Pak.
Wala tahzanu, juga tidak perlu bersedih. Tidak ada sedih, Pak. Orang istiqomah, Pak, bukan tidak ada masalah. Ada masalah. Oh, lagian kalau tidak ada masalah sampean tidak enak juga, Pak. Mohon maaf, Pak. Sampean 1 bulan, Pak. 1 bulan tenang hidup, Pak. Rezeki lancar. Badan sehat, Pak. Makanan semua lengkap, Pak. Pembantu di rumah juga ngabdi betul sama kita. Anak semuanya birrul walidain, Pak. Istri perhatian sama sampean. Begitupun sebaliknya. Enak tidak, Pak? Bosan, Pak. Percaya sama saya, Pak. Karena tidak ada tantangan, Pak. Tidak ada tantangan. Orang loh kalau begitu, Pak, Nabi paling berhak, ya, akhi. Tapi Nabi hidupnya, Pak, penuh perjuangan, jihad, perang. Tapi itu, Pak, menjadi nikmat bagi dia. Tidak takut. Yang menyuruh perang ini Allah. Kalau saya mati cepat ketemu Allah. Kalau saya menang dapat ghanimah, Pak. Allahu Akbar. Logika apa ini, Pak? Ini logikanya orang istiqomah, Pak. Takutnya hanya kepada Allah. Mau mati ya tidak apa-apa, cepat ketemu Allah. Saya sakit, Pak, sakit tapi istiqomah, Pak, sampai tersenyum. Allah. Berarti Allah ingin menghapus dosa-dosa saya. Ada kesadaran, Pak. Sampean kalau sakit, Pak, meriang, batuk nggak sembuh-sembuh, nggak usah mendelik sampean, Pak. Nggak usah, Pak. Nikmati saja. Kaitkan, Pak, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin cinta kepada kita, Pak. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, Pak. Allah ingin meninggikan derajat kita, ma'asyar muslimin. Itulah makna Allah takhafu wa la tahzan. Tidak ada sedih, Pak. Hatta pekerjaannya bermasalah, Pak, sampean senyum. Yang ngasih harta juga Allah, yang ngambil juga Allah. Cuma mengevaluasi kenapa diambil. Ada evaluasi, Pak. Dan biasanya, Pak, Allah tidak akan menyanyiakan kalau urusan rezeki ini, Pak. Selesai sudah, Pak. Orang kalau sudah istiqomah, takwa, urusan rezeki selesai, Pak. Dan bagi saya akidah. Bagi saya akidah itu, Pak. Saya tidak mau menghalalkan segala cara dalam hidup ini. Karena Allah sudah ngepling rezeki kepada saya, ma'asyar muslimin. Selesai sudah, Pak. Ada masalah nanti, Pak, senyum saja. Tiba-tiba mobil, Pak, disuduk di belakang oleh motor, Pak. Tidak perlu marah-marah sampean, Pak. Kalau memang dia salah, sampean turun cara baik-baik. Gimana, Dek? Gimana, Mas? Ini mau urusan polisi atau mau damai sampai di sini? Kalau mau damai, selesaikan mobil saya, masukkan ke bengkel gitu. Tenang menghadapi masalah, Pak. Betul itu. Tak sampai cekik, Pak, pegang ininya. Sampean pukul, nambahin masalah, Pak. Orang istiqomah, Pak, dibuat tenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tahzanu. Tidak hanya itu, ya akhi. Antum dikasih kabar gembira untuk punya orientasi akhirat. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kabar gembira lu buat kalian semua. Surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surgamu sudah disiapkan oleh Allah. Di dunia sampean bahagia, tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, Pak. Tidak ada kesedihan. Di akhirat surganya disiapkan, Pak. Tidak hanya itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu Allah, aku Allah dan seluruh malaikatmu, awliya'ukum fil hayatid dunya, siap menjadi walimu di dunia ini. Pak, sampean walinya Allah. Tahu wali, Pak? Tahu wali, Pak? Biasanya kalau kita bicara wali, Pak, yang unik-unik, ya. Ya, wali itu yang bisa terbang, wali itu yang bisa, wali itu, Pak, yang ngayomi. Wali ini, Pak, ada ketenangan hidup. Mohon maaf, saya ini wali, Pak. Walinya anak-anak, wali murid. Iya kan? Wali itu, Pak, saya punya tugas membesarkan anak saya, ngasih makan anak saya. Ya kan, ngasih rezeki buat anak saya, nyekolahkan anak saya. Itu wali, Pak, punya tanggung jawab. Kalau dia sakit, saya berpikir, Pak, kenapa tidak saya yang sakit? Jangan sampai terjadi, Pak. Karena wali cinta yang sebenarnya, Pak. Nah, sekarang yang jadi walinya sampean, Pak, Allah. Bayangkan, Pak, Allah jadi wali kita, Pak. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia sampean dikawal Allah dan malaikatnya, Pak. Di akhirat pun juga begitu. Ini hanya terjadi kepada orang yang istiqomah. Dan sampean punya modal Ramadan kemarin, ma'asyar muslimin. Punya modal sampean, Pak.
Lanjut terus ini ma'asyar muslimin. Eman Pak, eman. Saudara, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma nanti di surga Pak, apa yang sampean inginkan Pak, semua disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sampean minta datang semuanya Pak. Kata Allah, kata para ulama, Pak, jangankan minta Pak, hati bergerak sedikit Pak, langsung turun permintaan sampean Pak. Sampean pingin duren Pak, umpamanya Pak, tidak langsung turun sekarang Pak, harus datang ke mana? Wonosalam, jemaah sekalian. Harus pergi dulu ke sana Pak. Mudah-mudahan tidak mogok juga motornya Pak, mobilnya jemaah sekalian. Masih ada gerak. Nanti kalau di surga Pak, bergerak sedikit langsung turun. Allahu Akbar. Itu surga. Tidak bisa dibayangkan. Nanti sama-sama di surga Pak, kita nikmati. Ayo, saya yakin itu. InsyaAllah semua yang hadir di sini, para pemirsa, InsyaAllah kalau istiqomah ketemu kita di surga nanti jemaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, nuzulan min ghafurur rahim. Ini pemberian Pak dari Allah yang Maha Pengampun Pak. Rahim, penyayang dan Maha Pengampun. Cari Pak rahmatnya Allah. Cari ampunannya Allah Subhanahu wa taala, ma'asyar muslimin. Dengan keistiqomahan yang kita bangun ini, ma'asyar muslimin. Tidak ada jalan lain, ma'asyar muslimin. Jenengan sudah punya modal. Ramadan kemarin sudah berpuasa utuh. Lanjut dengan puasa sunnah ini. Ramadan yang lalu 14 hari yang lalu, 1 bulan penuh, jenengan juga sudah bisa sujud rukuk salat tarawih. Lanjut dengan tahajudnya Pak, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Qur'annya lanjut Pak, apalagi ditambah juga Pak, infaknya juga jalan. Ya Allah, ke masjidnya Pak 5 waktu, 1/4 jam, 10 menit sebelum adzan sudah di masjid. Ini sudah sinyal Pak. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sebelum saya tutup, pandai-pandailah Pak bersahabat dengan orang yang baik-baik. Kadang-kadang istiqomah kita ini bisa lepas karena kita ketemu dengan orang-orang yang tidak jelas. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia bersahabat, dia berteman. Carilah teman Pak yang suka ngajak ke masjid, yang mengingatkan sampean salat tahajud. Cari teman yang seperti itu. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Minta kepada Allah. Karena kita tidak tahu bagaimana sepekan ke depan. Ini hidayah Pak yang Allah berikan ke hati kita Pak. Ini hati kita Pak, baina asabi'ur rahman, berada pada jari jemarinya Allah Ta'ala. Yahdillahu ma yasha. Allah memberikan hidayah kepada hambanya yang ia sukai. Mudah-mudahan kita disukai oleh Allah. Allah suka pada kita kalau kita istiqomah. Istiqomah ini Pak butuh juhud, butuh kesungguhan. Dan minta kepada Allah Pak, mudah-mudahan sehat terus-menerus, panjang umur, dipertemukan dengan orang-orang saleh, dan punya kemampuan untuk terus-menerus berada di atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'alukal istiqamata was-sabata fil amri wal azimata 'alal rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuka wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an. Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa salihah a'malina birahmatika ya akramal akramin ya hayy ya qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma aghithna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aidin wal faizin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.